Hari Pahlawan, Habib Rizik Syihab, Imam Besar Front Pembela Islam, tiba kembali dengan selamat di Indonesia. Suasananya luar biasa. Bung Rocky, ini dahsyat nih. Tidak seperti yang dikatakan oleh para pejabat pemerintah, ternyata membludak orang yang menjemput Habib Rizik. Ini ada usaha menduga seperti ini, atau kaget lihat fenomena semacam ini? Kita kan berkali-kali bahas Habib Rizik, dan istana ini nggak mengerti apa yang disebut psikologi publik itu. Jadi sebetulnya ini bukan sekedar momen, tapi satu monumen bahkan. Kalau momen dia nggak hilang, tapi ini jadi monumen karena ribuan, ratusan ribu, atau mungkin mendekati jutaan orang dengan semangat kebahagiaan menyambut pemimpinnya. Jadi kesalahan istana adalah menganggap Habib Rizik itu bukan pemimpin. Kan itu dungunya kan begitu kan, lalu dibikin segala macam issues. Padahal psikologi publik itu sudah ditrain, bahkan diolah sejak 3-4 tahun lalu, sejak zaman Ahok tuh. Jadi Habib Rizik dibentuk oleh sejarah dan akhirnya ya tumbuh sebagai pemimpin. Jadi kalau pemimpin itu mau dibilang apapun, orang akan dengan gairah tiba di Soekarno-Hatta tuh. Dan tidak ada ketegangan kan, artinya justru orang berbahagia. Nah, sekarang yang problem sekarang adalah istana yang tegang. Sebab Habib Rizik pulang dalam 2-3 hari ke depan, itu seluruh isu akan soal istana. Mungkin istana bisa menganggap, ya ini blessing in disguise, jadi Omnibus Law dilupain, HIP, undang-undang HIP dilupain. Oh enggak, justru setelah Habib Rizik pulang, pasti Habib Rizik akan bersama dengan rakyat untuk menghadang Omnibus Law, menghadang HIP. Jadi kekonyolan istana ini yang jadi pelajaran supaya jangan halangi keinginan publik untuk melihat perubahan. Jadi pulangnya Habib Rizik itu adalah pulangnya sebuah janji perubahan. Mau ditafsirkan dengan cara apapun, beliau sudah di dalam kondisi memimpin perubahan. Jadi saya bisa bayangkan ini dalam 2 jam ini Pak Jokowi dikelilingi stafnya, Mahfud MD, Airlangga, segala macam itu. Mau merumuskan apa langkahnya tuh. Karena sejak seminggu lalu justru dicitrakan bahwa Habib Rizik akan pulang dan bawa masalah itu. Atau dia adalah tokoh yang harus diawasi dan sebetulnya harus disingkirkan dalam bahasa politik karena dia pesaing dari dinasti Jokowi, pesaing buat Airlangga, pesaing kalau Mahfud mungkin nggak dihitung sebagai pesaing gitu. Jadi itulah. Dan ini sebetulnya disebabkan karena oposisi ditutup sehingga tokoh yang pulang bakal memimpin oposisi itu. Jadi di publik sekarang ada Gatot Nurmantio, ada Habib Rizik, semua orang identifikasikan itu sebagai pemimpin oposisi. Apapun alasannya, mereka berseberangan dengan rezim sekarang. Dan itu baik buat demokrasi. Berseberangan dengan rezim adalah sangat produktif untuk menghasilkan ulang Indonesia yang berpikir, Indonesia yang bermutu, Indonesia yang setara, Indonesia yang majemuk. Itu yang gagal dibaca oleh kedunguan istana tuh. Oke. Gitu, Herzo. Ya, sekarang supaya kita dapat feel-nya ya, coba kita tonton lagi proses kepulangannya tadi, Bung Rocky. Ini suasananya memang dahsyat menurut saya, ini fenomenal, bisa jadi fenomena of the year. Kita tonton sebentar, Bung Rocky. Banyak orang merinding tuh, Bung Rocky, kalau melihat suasananya di bandara itu luar, jadi lautan putih dan memang tidak muncul seperti Anda katakan keberingasan sama sekali, kecuali haru, kebahagiaan gitu dan kerinduan yang saya lihat ya.
Benar, orang merinding karena menantikan perubahan sebetulnya. Kalau Habib Rizik pulang karena habis tamasya, orang anggap dia turis. Tapi dia pergi dalam satu peristiwa politik. Lalu pulang di dalam keadaan Indonesia masih belum utuh secara politis gitu. Karena itu Habib Rizik itu dia bukan sekedar fakta sosiologis, yaitu kenyataan bahwa di belakang Habib Rizik ada umat yang jutaan, tapi dia juga adalah fakta politik akhirnya. Karena berhadapan dengan kemacetan politik di dalam negeri, sehingga orang menginginkan ada resultante dari krisis ekonomi, krisis legitimasi, krisis kepercayaan segala macam. Jadi resultantenya tiba pada Habib Rizik. Jadi secara ideologis orang menginginkan satu jenis rejim yang baru, yang ada justice, yang ada keadilan, yang ada kesetaraan, yang ada penghargaan terhadap pikiran manusia itu. Itu nggak ada di istana. Karena itu orang gembira sekaligus tercengang atau kagum ketika Habib Rizik pulang. Ini yang namanya psikologi publik yang nggak bisa dijelaskan oleh segala macam teori intelijen, teori penghadangan segala macam. Jadi itu yang terjadi. Dan mungkin orang berpikir kalau bisa pemilu dipercepat atau kalau bisa dirubah sistem pemilu, harus ada calon independen karena memungkinkan Habib Rizik untuk berkompetisi. Udah sampai di situ imajinasi orang gitu. Jadi kita mesti hargai bahwa publik itu mengimajinasikan perubahan. Nanti jangan lagi pemerintah reaktif lagi. Oh nggak bisa, calon independen nggak bisa. Lalu semua orang ingin melihat peluang dari mereka yang terhalang selama ini oleh threshold yang dipasang oleh pemerintah. Yang hanya mengandalkan kemauan pendanaan oligarki. Kalau politik dibuka secara sangat rasional, maka tokoh independen juga akan dibiayai oleh rakyat. Jadi kita bayangkan bahwa rakyat melalui momen dan momentum Habib Rizik menginginkan perubahan dalam semua aturan politik. Termasuk cara pemilu, termasuk cara beroposisi, termasuk keangkuhan rejim. Itu semua yang terjadi. Itu yang menerangkan mengapa pemujaan, udah separuh pemujaan, tapi orang sadar bahwa yang kita perlukan bukan menjadi pemuja, tapi menjadi kritisi di dalam menghadapi perubahan politik. Termasuk terhadap Habib Rizik tentu saja. Dan Habib Rizik saya kira nggak menginginkan dia dipuja sebagai orang suci seperti diingatkan oleh Mahfud MD, tapi sebagai orang yang ingin memperbaiki Indonesia. Itu yang diharapkan. Ya, Bung Rocky, saya tidak bosan menanyakan ini dan memang benar-benar sangat penasaran gitu. Mengapa pemerintah masih tampak selalu mencoba menghalang-halangi kepulangan Habib Rizik Syihab ya. Walaupun Pak Mahfud sudah menyatakan bahwa itu ada hak dan harus dikawal, tapi kita melihat tadi malam misalnya aparat keamanan memblokade jalan-jalan sepanjang jalan tol untuk masuk bandara gitu. Tapi akhirnya menjelang pagi hari itu sudah nggak tertahan lagi. Tentu saja karena pemerintah ingin agar supaya setelah Presiden Jokowi lengser nanti di tengah jalan ataupun di ujung jalan, maka kekuasaan pindah pada dinastinya dalam arti lebih luas, dinasti oligarki. Habib Rizik datang dengan konfrontasi politik dalam pikiran akhlak. Jadi konfrontasi akhlak. Maka mereka yang sebetulnya menyimpan banyak rahasia tentang akhlak yang buruk dalam politik, mulai merasa bakal tersingkir. Dan lama-lama nanti mereka yang sekarang lagi mencuat untuk menghasilkan atau mencari dana untuk politik, tiba-tiba lihat bahwa modal utama untuk berpolitik adalah akhlak. Modal utama untuk berpolitik adalah legitimasi, bukan lagi jumlah uang gitu, sampai di daerah. Jadi elit yang sekarang itu ketar-ketir karena menganggap bahwa cara berpolitik Indonesia sedang diubah oleh Habib Rizik itu, diubah oleh Gatot Nurmantio, diubah oleh Rizal Ramli, diubah oleh jadi kita ingin melihat sebetulnya politik yang diolah hanya dengan akal pikiran dan dengan integritas, bukan dengan uang, bukan dengan arogansi kekuasaan, bukan dengan merusak lingkungan, bukan dengan omnibus law. Jadi terlihat kontras antara calon pemimpin yang sedang beredar sekarang, yang dieluk-elukan rakyat, dan mereka yang sedang berkuasa, yang hanya dieluk-elukan oleh oligarki. Itu ketakutan di istana tuh. Ini karena jadi kehadiran kehadiran dari Habib Rizik ini akan mengubah estabilisme yang sekarang ada gitu. Nah itu istilah yang tepat. Establishment akan diguncang
oleh jenis politik yang baru itu, dan itu rakyat sudah siap dengan itu. Saya lihat orang yang datang ke bandara bukan sekedar penganut fanatik Habib Rizik, yang memang pasti ada, walaupun itu dimungkinkan secara psikologi karena orang mengidolakan seseorang, tapi juga masyarakat kelas menengah, emak-emak kelas menengah yang berharap ada perubahan. Di WA Group saya baca itu semua. Dan mereka adalah bukan orang yang menginginkan Habib jadi tokoh agama. Mereka ingin Habib tumbuh sebagai tokoh bangsa itu, yang bisa merangkul, bisa mendamaikan. Jadi sekarang orang cari siapa yang bisa jadi seperti Nelson Mandela di Indonesia. Yang orang akhirnya menyebut Habib Rizik itu. Tentu banyak orang yang mengkhawatirkan bahwa Indonesia bisa pecah lagi karena soal agama. Saya kira enggak. Habib Rizik belajar bahwa masyarakat Indonesia toleran untuk masuk di dalam perpolitikan hari ini. Karena hanya dengan toleransi, hanya dengan membaca kesetaraan manusia, maka Indonesia bisa ditumbuhkan ulang. Dan 3 tahun Habib Rizik tentu dia pelajari fraksi mana atau faksi mana dalam masyarakat yang menginginkan dia memimpin, faksi mana yang masih khawatir. Tentu saja itu bagian dari pengalaman historis seseorang yang mengasingkan diri atau terasing dari politik, lalu membuat kontemplasi. Jadi saya kira cukup lengkap pengalaman 3 tahun dari Habib Rizik. Orang barangkali banyak yang lupa atau mungkin tidak tahu bahwa disertasinya Habib Rizik itu tentang Pancasila gitu. Ya kan, jadi artinya dia orang yang sangat paham gitu dengan persoalan bangsa sebagai sebuah bangsa yang berbineka gitu. Tapi satu hal yang menurut saya menarik, fenomena dari penyambutan Habib Rizik itu adalah bahwa ternyata di bangsa kita ini masih menyisakan kerelawanan gitu. Tidak, dan yang berlawanan dengan oligarki yang menguasai kekuasaan. Kan kita melihat bahwa mereka rela datang berbondong-bondong membayar sendiri, baik ada yang naik pesawat, bus dan sebagainya. Kemudian juga banyak yang menyediakan dapur-dapur umum untuk memberikan logistik pada para penyambut ini. Saya kira ini kan satu kabar baik gitu di tengah situasi bahwa saat ini oligarki menguasai kekuatan politik itu. Ini pelajaran paling penting hari ini, yaitu kalau disebut relawan, artinya mau share, mau membayar untuk perubahan. Jadi orang kumpulin dana untuk beli beras, beli ayam, digoreng pagi-pagi, di balado, dikasih sambal sedikit, bahkan telur ceplok mungkin. Itu yang namanya relawan. Bukan relawan yang nuntut komisaris, relawan yang nuntut timbal balik tuh. Kan kalau disebut relawan, dia rela mengeluarkan dana, mengeluarkan energi, mengeluarkan waktunya tuh. Jadi kalau nanti di ujung dia minta tukar tambah, itu artinya di awal dia nggak rela sebetulnya kan, memberi apa yang ada pada dia. Sama seperti tradisi Amerika, setiap relawan pasti akan angkat, mungkin dia keluarin kartu kredit dari kantongnya atau sekedar $10 atau cek, dan this is my share, ini bagian saya tuh. Dan itu dinyatakan secara terbuka tuh. Jadi mereka yang ada di jalan tol, yang nginep di bandara, itu yang betul-betul relawan dalam pengertian patriot itu. Patriot itu nggak nuntut apa-apa, bukan berkelahi di sosmed untuk saling minta jabatan itu. Jadi saya kira itu poin kita hari ini. Dan Habib Rizik, kalau dia menulis disertasi tentang Pancasila, saya bisa bayangkan mengapa dia mengambil sudut pandang itu untuk disertasinya itu. Apa dia mau mengkritik, dia mau memuji, atau dia mau menguji daya tahan ideologi Pancasila. Tapi sebagai orang yang memilih mengulas Pancasila, itu artinya ada intensi yang kuat pada dia untuk mengerti bangsa ini. Jadi memilih disertasi Pancasila kan untuk mengerti bangsa. Dan itu poin yang bukan sekedar bermanfaat, tapi merupakan pilihan individual, pilihan intelektual untuk mengatakan pada bangsa bahwa saya memahami Pancasila. Tanpa harus bikin tagar kami Pancasila. Jadi mestinya saya memahami Pancasila gitu, bukan kami Pancasila. Paham apa tidak itu soalnya. Jadi, itu kira-kira tuh. Ya, saya kira satu hal di luar fenomena yang ada di Bandar, saya kira perlu underline ya, kita perlu garis bawahi besar semangat kerelawanan tadi ya, bahwa kita dengan melihat kerelawanan yang luar biasa itu, bangsa ini masih punya harapan.
Saya kira itu poin yang bagus sekali. Bangsa ini punya harapan. Dan kita tahu bahwa kekuasaan harus terima Habib Rizik sebagai fakta politik, sebagai fakta intelektual, dan sebagai fakta sosiologi. Saya nggak tahu apakah Pak Jokowi sekarang lagi berpikir untuk mengundang Habib Rizik bertemu di sebuah gerbong kereta api, atau ada urusan lain. Oke, itu kita serahkan pada kecerdasan dan kecerdikan masing-masing pihak. Gitu. Ya, saya kira kita dorong adanya proses rekonsiliasi bangsa ini karena situasi saat ini ya, memerlukan banyak tangan, banyak kepala, banyak pikiran gitu, tidak dimonopoli oleh satu kelompok saja, Bung Rocky ya. Ya, itu keinginan semua orang melalui FNN. Baik, terima kasih. Kita akan update terus perkembangan terbaru dari kepulangan Habib Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.